Pak Lutfi. Jadi sekarang ini kita berada di Bojonegoro ya. Iya. Ini kita mengunjungi salah satu situs yang oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai punden. Tapi bukan punden berundak sebagaimana determinasi prasejarah ya. Dan punden apa, Pak? Jadi punden adalah tempat yang dijadikan masyarakat melakukan ritual syukuran, nah, seperti itu. Sedekah bumi. Sedekah bumi, ya syukuran lah seperti itu. Ya. Ini dikenal oleh masyarakat sebagai punden Kedaton. Oh, yang menarik. Nah, karena dia berada di Dusun Kedaton. Dusun Kedaton. Ya. Di Kecamatan Sekar, Desa Klino. Klino. Oke. Ini adalah bagian dari kegiatan yang kita sementara lakukan di Bojonegoro, yaitu ada ekskavasi di sekitar Wotan Ngare. Petilasan, iya, Wotan Ngare, Petilasan Angling Dharma. Saat ini masih berlanjut ekskavasinya, tapi kita menggunakan waktu untuk survei ke bagian selatan Bojonegoro ini. Ya, mungkin kecamatan yang paling selatan yang ini. Nah, kita lihat tinggalan yang ada di sini adalah ada beberapa batu besar, dan kelihatannya memang area ini berada pada ketinggian. Ada pohon besar, ada batu, banyak sekali batu besar. Tetapi yang uniknya adalah ada beberapa batu yang berprofil. Jadi itu jadi jelas bahwa ini bukan masa prasejarah mulainya. Ya. Jadi mungkin dia keberlanjutan dari sebuah tradisi di masa megalitik berlanjut pada masa berikutnya. Karena kita lihat beberapa batu profil, tapi landscape di sini memang sangat ideal untuk menjadi punden, karena dia merupakan pucuk sebuah bukit. Jadi dari arah manapun kita menuju ke sini pasti kita akan menanjak. Ya. Dan di sisi permukaannya ada sekitar ya kurang lebih 10 meter persegi, agak rata, dan di sinilah kita temukan ada struktur batu yang menyerupai temu gelang. Ya, melingkar ya. Ya, melingkar, tetapi beberapa batunya itu batu candi kelihatannya. Mungkin batu candi. Mungkin batu karena candi. Dia Ya. memiliki profil. Nah, ini mungkin Pak, secara akademis, arkeologis, Pak Lutfi bisa menguraikan sedikit tentang temuan ini supaya masyarakat umum bisa mengetahui apa sih sebenarnya punden. Silakan. Iya, Pak Said. Ya. Kali ini tantangan untuk saya lumayan apa ya, benar-benar menantang ini ya. Setelah apa yang kita lihat di bagian puncak dari bukit ini yang diberi nama Punden Kedaton ini, secara langsung dengan pandangan mata kita bisa melihat bahwa pada sekeliling bagian punden ini kita mendapatkan ada banyak sekali bongkahan-bongkahan batu besar. Dan kalau kita bandingkan dengan lingkungan sekelilingnya, ini menjadi unik secara apa ya, topografis. Jadi lapisan di sini berbeda, karena di bawah sana kita juga menemukan sejumlah batu, tapi posisinya tetap di sana. Hanya bagian bukit ini seolah-olah ada konsentrasi dari batu-batu besar itu. Dan ini memang hal yang unik dari lingkungan di sini. Jadi tidak salah apabila masyarakat di masa lampau itu menggunakan tempat ini sebagai tempat yang dianggap lebih suci, barangkali begitu ya. Sehingga dibuatlah sebuah punden dengan bagian atas menggunakan format batu temu gelang. Jadi dia menyerupai batu temu gelang, dia melingkar. Dan yang unik lagi pada bagian tengahnya kita mendapatkan sejumlah batu-batu yang sudah mendapat penanganan. Jadi batu-batu tidak lagi dalam kondisi batu gundul atau batu besar, tapi dia sudah ditangani, dibentuk dalam apa ya, rata-rata ukurannya model 4 persegi panjang. Nah, di antara mereka ada 6 batu yang saya lihat salah satu sisinya berprofil. Jadi ini tentu saja sebuah kesengajaan untuk menyiapkan itu. Nah, dari menggabungkan antara lingkungan ini, kemudian keberadaan batu-batu yang ada di sini, dan adanya batu yang diolah atau dibuat seperti itu. Nah, menurut kacamata
ilmu arkeologi tentu ini adalah bagian dari sisa dari masa lampau. Peradaban masa lampau. Dan ini tentu di masa lampau memiliki arti penting bagi masyarakat pendukungnya. Nah, kalau kita melihat konteks keberadaannya di sini, karena ini sebuah bukit, nah tentu kita bisa juga melihatnya sebagai bagian dari tempat yang dianggap suci. Karena masa dulu kan kita mempunyai pandangan bahwa tempat yang tinggi itu seringkali dikaitkan dengan tempat yang lebih suci. Nah, pada saat kita menuju ke area ini, ya, dari bawah kita kan melewati sebuah sumber. Ya, kita melewati sebuah sumber yang masih dipelihara oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, di sumber itu kita juga menemukan sebuah jalan duara. Sebuah jalan duara yang oleh masyarakat katanya dari dulu di situ. Hanya ya penampakan saat ini ya seperti sudah disemen di situ. Jadi mungkin hanya memperkuat seperti itu. Nah, di sekitar sumber itu sendiri ada beberapa batu-batu yang sama seperti yang di sini. Ya, jadi yang saya sebut tadi menyerupai batu candi. Karena dia berprofil, kalau nggak salah tadi sambil lewat saya menghitung ada 9 kalau nggak 10. Itu tapi keletakannya itu tidak beraturan. Nah, tetapi itu menandakan bahwa mungkin ada struktur, entah strukturnya berada di situ ataukah dari atas sini yang menggelinding ke bawah. Bisa jadi. Nah, jadi untuk melihat itu secara jelas memang kita harus melakukan survei yang menyeluruh. Betul. Kita harus melihat secara menyeluruh area ini. Namun ya karena kondisi saat ini ya habis hujan jadi agak becek dan licin ya Pak. Tapi tetap kita bisa menginterpretasi mungkin konteks dari tempat ini ya dengan sumber air yang ada di bawah. Dan batu yang ada di sini sama dengan batu yang ada di sana. Betul. Nah, perlu saya tambahkan lagi Pak Said terkait dengan pemanfaatan punden Kedaton ini. Ini beruntung karena dari hasil tadi mengorek-orek tanah saya dapatkan 2. Ada gerabah juga. Ada gerabah. Ya, dan kelihatannya ini gerabah kuno ini. Tidak halus dia. Nah, ini yang tipis Pak. Yang tipis, kemudian yang ini yang agak tebal. Kelihatannya tekniknya pakai tatap ini. Nah, ini yang menarik. Dari hasil pengamatan kita pada gerabah yang satu ini, yang tebal ini, saya sependapat dengan Pak Said, ini dia pengerjaannya dengan tatap landas, karena bagian ini tidak rata Pak. Nah, ini kelihatan sekali jejaknya tatap landas yang di luar sudah dihaluskan. Nah, kalau melihat ini, tentu pikiran kita melayang pada teknologi pembuatan gerabah itu sendiri. Memang teknologi pembuatan gerabah pada masa prasejarah itu juga menggunakan tatap landas, bahkan menggunakan model yang hanya bare hand ya, dia dengan tangan belaka gitu ya. Tapi ini sudah lebih maju karena dia tatap landas. Nah, jadi ini bisa membantu kita untuk paling tidak memahami bahwa tempat ini memang pernah dimanfaatkan oleh masyarakat masa lalu, dan ini adalah sisa dari benda-benda yang mereka gunakan. Bagian itu. Nah, ada yang tebal, kemudian yang ini yang lebih tipis, ini menunjukkan pengerjaan yang sedikit berbeda. Karena rupanya yang tipis ini ada jejak roda putarnya ini. Ini ada roda putar. Jadi ini sudah ada kemajuan teknologi untuk pembuatan gerabahnya. Nah, ini sisa dari wadah ini kalau kita melihat dari modelnya ini. Nah, ada juga Pak temuan seperti temuan genteng. Tapi genteng baru. Kalau genteng baru, betul Pak. Jadi ini juga jejak budaya bahwa punden Kedaton ini memang dahulu entah berapa tahun yang lalu itu pernah diberi atap. Diberi jadi atap, pemanfaatan berikutnya. Ada sisa genteng lama yang kita temukan berserak di sini. Artinya kalau kita melihat adanya genteng-genteng baru itu, masyarakat di sini itu memanfaatkan punden ini dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sampai ya dekat pada masa kini. Betul. Karena gentengnya genteng yang kategorinya genteng modern. Jadi sudah dibuat pada masa orang modern. Mungkin dibuat pada 30 atau 20 tahun yang lalu mungkin. Jadi sudah masuk kategori modern. Jadi kelihatan bahwa ada keberlanjutan ya. Jadi di mana tradisi prasejarah ada, masa Hindu-Buddha, dan ya budaya masa kini. Nah, pas saya menyebut tentang masa Hindu-Buddha, saya teringat bahwa di Kecamatan Sekar itu tahun saya lupa tahunnya, sekitar tahun 50-an itu pernah ditemukan adanya sebuah lempeng
prasasti tembaga. Oh. Namanya prasasti sekar. Sekar. Saya hanya satu lempeng. Isinya dan apa? Isinya terkait dengan penetapan sima. Berarti masa Hindu memang? Masa Hindu Buddha. Ya. Dari paleografinya masuk pada periode masa Majapahit. Oh iya. Ya, hanya sayang benda itu sekarang di mana kita tidak tahu. Tapi kita beruntung karena hasil bacaannya masih tertulis di dalam salah satu parwa dalam Sabta Parwa jilid 2 dari Muhammad Yamin. Oke. Ya, jadi memang ada beberapa informasi yang kita bisa sambung-sambungkan ya. Betul. Tapi masih perlu ada kajian tentu saja, yang lebih mendalam lagi sehingga kita bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi beberapa hal yang kita lihat saat ini itu belum bisa secara langsung menginformasikan mungkin berbagai hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Jadi masih perlu ada kajian lebih lanjut. Jadi masih ada yang perlu disampaikan Pak Lutfi? Ya, paling tidak kita sampaikan pada kalayak bahwa Punden Kedaton ini mempunyai nilai penting sebagai yang diduga cagar budaya. Nah, kalau kontennya di sini tentu ini adalah sebagai sebuah situs ya. Situs yang lebih penting dan itu perlu nanti ada kajian untuk menetapkan bahwa ini adalah satu situs yang mempunyai nilai penting. Saya kira itu Pak Said. Jadi mungkin satu lagi Pak. Saya selalu lupa ini. Karena ini berada pada lingkungan dekat dengan masyarakat. Nah, tentu kita perlu mencari tahu juga bagaimana cara pengelolaannya Pak ke depan, bagaimana supaya lebih bermanfaat lagi gitu. Yang paling penting adalah yang tadi Pak Lutfi bilang, ini harus didaftarkan dulu. Daftarkan. Jadi tugasnya TACB ya. Registrasi dulu? Bukan, jadi tugasnya dinas yang menangani masalah kebudayaan di Bojonegoro ini. Jadi dia melakukan pendaftaran. Setelah itu ditangani oleh TACB untuk merekomendasikan penetapannya kepada bupati. Seperti itu. Nah, sambil melakukan proses itu legalisasi, itu harusnya lingkungan ini ditata, dibersihkan. Ini ditata, dibersihkan. Dan kita perlu mendelineasi batasnya sampai di mana. Batasnya, betul. Perlu mendelineasi. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi adalah kita membuat sistem zonasinya. Jadi mengkaitkan antara Punden ini dengan sumber yang ada di bawah. Nah, itu penting tuh. Itu penting dan perlu dibicarakan dengan masyarakat, dengan para pihak terkait ya. Seluruh pihak terkait. Nah, tetapi yang harus menjadi penggeraknya adalah dinas yang menangani masalah kebudayaan di Bojonegoro ini. Nah, ya itu saya rasa itu Pak Lutfi yang perlu segera dilakukan. Jadi itulah hasil pengamatan sesaat kita ya. Karena waktunya memang ini hanya sekedar jalan-jalan saja. Jadi karena ini bagian dari kegiatan yang diprogramkan oleh dinas kebudayaan yang ada di Bojonegoro ini, yang melakukan kegiatan ekskavasi di Wotan Ngare. Di Wotan Ngare, nah bagiannya adalah sekaligus melakukan survei terhadap temuan-temuan yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Bojonegoro. Itulah hasil pengamatan kita untuk sementara ini. Dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dengan kajian lebih luas lagi, sehingga bisa kita mengungkap makna atau nilai penting dari objek ini atau situs ini, sehingga masyarakat bisa memahami lebih sempurna. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Lutfi di Punden Kedaton ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para viewer semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.